Hi guys, this is Berry Rovita. Welcome back to my channel. Are you beginner in English? And are you looking for a channel that provides tips how to learn English? If your answer is yes, it means that you are in the right channel. Because in today's video, I'll tell you my top tips to learn English. But first of all, please subscribe this channel because you can find numerous videos that help you to improve your English skill. By the way, what's beginner? Beginner is a person just starting to learn a skill. In this case, beginner in English means you just starting to learn English. Being a beginner is great because you can see fast progress. One day you knew nothing about English, but next day you know something. That's what we call progress. Oke, sebelum masuk ke tips yang powerful yang akan aku bagikan di video ini, teman-teman, ada satu hal yang penting banget untuk kita ketahui sebelum kita mulai belajar bahasa Inggris, yaitu kita harus setting goals dulu. Kita harus bikin tujuan kita dulu apa dalam mempelajari bahasa Inggris. Karena kalau misalnya kita udah buat tujuan kita kenapa kita belajar bahasa Inggris, itu akan membantu kita di dalam mempelajarinya. Misalnya gini, setiap orang kan punya tujuan yang berbeda ya, kenapa dia belajar bahasa Inggris. Ada yang misalnya pertama, karena dia pengen bisa ngikutin pelajaran di sekolahnya. Jadi misalnya dia ingin dapat nilai yang bagus. Atau misalnya dia pengen suatu saat nanti dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan dia tahu, oh ya kalau aku jalan-jalan ke luar negeri, ini bahasa Inggris penting banget nih untuk aku berkomunikasi nanti di sana. Atau bisa juga tujuan yang lain, teman-teman, misalnya kalian nih mahasiswa sekarang dan mau ngelanjutin studi S2. Nah, di kampus S2-nya itu, di kampus di mana dia mau S2 itu mengharuskan dia untuk menunjukkan skor TOEFL misalnya 550 atau IELTS gitu ya. Dia belajar bahasa Inggris itu untuk tujuan si TOEFL dan IELTS itu gitu. Jadi beda-beda. Nah, kalau beda tujuan, beda cara juga. Sekalipun mungkin mirip-mirip ya, tapi nggak akan persis sama. Dan di video ini saya khususkan untuk teman-teman yang pemula, yang baru benar-benar mau belajar bahasa Inggris, atau sebenarnya sebelumnya pernah belajar bahasa Inggris terus udah terlupakan karena saking lamanya dan sekarang mau belajar lagi. Video ini cocok untuk kalian semuanya. So stick around. Tips number 1 is learn vocabulary. Learn vocabulary. How to do that? Gimana caranya ya? Yang simple gimana? Cara yang paling simple itu adalah look around your house and put notes on items. Misalnya kalian sekarang ada di rumah atau misalnya di kosan, kamar kosan gitu. Coba lihat sekeliling kalian, kan pasti banyak benda-benda. Caranya adalah put notes on items. Gini nih caranya. Ini contohnya aku bikin benda-benda atau barang-barang yang ada di rumah kami ya guys. Misalnya ini kamar mandi. Kamar mandi. Nah, di pintunya itu kita tempelkan bahasa Inggris kamar mandi, yaitu restroom. Restroom. Di cermin sendiri kita tempelkan apa itu bahasa Inggris cermin, yaitu mirror. Mirror. Backdrop. Backdrop. Kulkas, fridge. Fridge. Ini lemari, cupboard. Cupboard. Jadi pada saat kalian misalnya mau ke restroom atau toilet, kata-kata itu kan udah tertempel di situ. Jadi sengaja nggak disengaja akan terbaca dengan sendirinya. Oh iya, ternyata bahasa Inggris kamar mandi itu restroom. Terus kalau misalnya kalian ke lemari mau ngambil baju, misalnya, oh iya di situ ada tertulis kata cupboard. Cupboard. Dan pada saat kalian melihat tulisan cupboard itu diucapkan dengan kencang. Misalnya cupboard. Cupboard. This is my cupboard. Pada saat kalian ke kamar mandi atau ke toilet, oh iya di situ terpampang tulisan itu, kalian baca dengan kencang. Misalnya restroom, restroom. Bisa ditambah dengan sentence structure, bikin kalimatnya. Polanya adalah this is restroom. This is restroom. Artinya ini adalah kamar mandi. Dan misalnya kalau kalian nggak mau ngambil baju di lemari, nah di lemari itu kan udah terpampang juga tuh tulisan cupboard. Cupboard. Nah teman-teman pada saat baca itu diucapkan dengan kencang, contohnya cupboard. Cupboard. Dan si cupboard itu dibuat dalam sentence structure menjadi this is cupboard. You say it loud.
This is cupboard. This is cupboard. Dan contoh yang lain, misalnya kita mau ngambil minuman dingin, kita mau lihat ke kulkas, nah di kulkas itu udah tertulis fridge. Fridge. This is fridge. This is fridge. So every time you open the fridge, you say the word loud. This is fridge. This is fridge. Dan mungkin sekarang di antara kalian ada yang komentar, wah berarti kalau kayak gitu banyak banget dong kertas di kamarku, di kamar kosanku, atau kertas di rumahku. It's okay. Kita lagi belajar dan salah satu caranya itu gitu. Dan begitu nanti kata itu udah melekat di pikiran kita, misalnya kayak ya kulkas itu fridge, kalian bisa lepas lagi si kata-katanya itu. Itu salah satu tips dari aku ya teman-teman. So I think it's okay, just go crazy and put notes everywhere in your house. Tips kedua yang gak kalah pentingnya dari yang tips pertama tadi adalah improve listening. Improve listening. Salah satu caranya adalah you can watch simple English videos like this video. Di video ini kan aku mix nih bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dan kata-katanya juga kata-kata yang sederhana. Nah, dengan kalian sering-sering mendengar yang simple English video seperti ini, itu akan membantu listening kalian. Dan cara yang lain adalah you can listen to simple English song. It doesn't matter if you use English subtitle or reading English lyric to the song. You're a beginner, so it's okay if you use this extra help. If you understand the ideas but not every single word, it's okay. It's great. Do you have any favorite singer like One Direction maybe, Justin Bieber or Selena Gomez? Whatever you like. Choose one song, look up to the lyrics, and sing it again and again. If you do it, you are improving your listening skill. Tips number 3 is practice pronunciation. Practice pronunciation. Latihan cara baca. Contoh misalnya kata yang ini. Oke, cara bacanya adalah thank you. Thank you. Nah, untuk pembelajar awal mungkin bacanya apa? Tengkuyu misalnya ya. So, it's okay, diucapkan aja terus. Di Google tuh kan menyediakan satu fasilitas lah ya, kalau misalnya kita ketik kata ini, yang thank you ini di situ ada juga cara membacanya seperti apa. Dan setelah dikasih tahu cara bacanya, kita ikutin. Misalnya, thank you. Kita ikutin, kita say it loud. Thank you, thank you. Mungkin kita butuh 3 atau 4 kali sampai pelafalan kita itu benar. Jadi mengucapkan kata ini bukan tengkuyu lagi, tetapi thank you. Thank you. Yang tips nomor 3 ini sebenarnya ada kaitannya ya teman-teman sama yang tips nomor 2 tadi. Yang di nomor 2 tadi kan salah satu caranya adalah dengan kita sering mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Misalnya lagu Taylor Swift kah, lagu Katy Perry kah, atau lagu siapa yang teman-teman suka. Nah pas kita sing along, pas kita ikut nyanyi, itu juga secara langsung membantu kita dalam pronunciation, membantu kita dalam melatih cara bacanya gimana sih gitu. Nah ini ada kaitannya. Jadi sering-sering aja dengar lagu bahasa Inggris dan teman-teman juga ikut nyanyi biar pronunciation-nya makin oke. When you practice pronunciation, you will become more and more confident when you speak in English. So, are you ready to practice pronunciation and speak out loud? The next tips is about grammar skill. Grammar skill. Grammar itu penting banget, sangat penting. Tapi nggak usah terlalu dipusingkan dengan grammar. Maksudnya pas ngomong, ini bener nggak ya grammarnya, ini bener nggak ya tata bahasanya gitu. Nggak usah terlalu dipusingkan dengan grammar itu. Karena kadang kalau kita belajar grammar itu malah pusing jadinya. Ada banyak tenses, ada banyak tata bahasanya kan, aturan mainnya gitu. Tapi saking pusingnya malah nggak jadi gitu. Jadi kita perlu belajar grammar, ya, tapi nggak usah terlalu dipusingkan dengan itu. Kalau aku sih untuk pemula misalnya ya, aku merekomendasikan tata bahasa yang sederhana, sentence struktur sentence yang sederhana. Misalnya, Ariel Tatum is an actress. Ariel Tatum is an actress. Ariel Tatum adalah seorang artis. Kemarin sempat happening ya teman-teman kabar tentang Ariel Tatum yang dia mewakili Indonesia, salah satu yang mewakili Indonesia di PFW, Paris Fashion Week. Emang cantik banget sih dia dengan gaunnya yang sangat gorgeous itu. Contoh kedua, Ariel Noah is a singer. Ariel Noah is a singer. Ariel Noah adalah seorang penyanyi. Ariel Noah adalah seorang penyanyi. Jadi polanya yang sederhana yang teman-teman bisa terapkan adalah ambil satu orang nama, terus dikasih tahu di situ profesinya apa. Misalnya Ariel Noah itu nama, is a, nah dia itu apa? Dia itu pekerjaannya apa?
penyanyi. Oh, berarti penyanyi, singer. Ariel Noah is a singer. Oke, ini ada challenge nih buat teman-teman untuk bikin sentence ya. Untuk bikin sentence, nah ini namanya Tania, dan dia adalah seorang guru. Kalau misalnya nggak tahu bahasa Inggris guru itu apa, bisa dengan cara lihat di Google apa bahasa Inggris guru, atau bisa juga lihat di kamus. Kalimatnya jadi gimana teman-teman? Aku kasih waktu ya. Yay! Tania is a teacher. Tania is a teacher. Oke, ini yang kedua nih. Namanya Marinka dan dia adalah seorang petani. Perhatikan sentence strukturnya tadi seperti apa urutannya. Yay! Marinka is a farmer. Marinka is a farmer. Nah itu ya teman-teman, polanya, strukturnya seperti itu. Kalian bisa bikin sendiri. That's all for today guys. If this video helped you, please like it and share to your friends so they also can learn. Until next time, bye-bye.